Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang sulih dan soleha? Semoga kita selalu mendapatkan berkah dan inayahnya dan selalu sehat. Amin. Pada pertemuan kali ini bersama Bu Titi, kita akan mempelajari pelajaran kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Pelajaran pertama kita pelajari adalah IPA. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Ya. Macam-macam energi dan manfaatnya. Energi merupakan suatu besaran yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi. Energi disebut juga sebagai tenaga. Definisi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita berangkat ke sekolah, mengayuh sepeda, bermain, dan berolahraga memerlukan energi. Ya. Ini ada macam-macam energi dan manfaatnya. Ya, dapat dilihat di tabel beberapa contoh energi serta manfaatnya juga contoh-contohnya. Yang pertama dapat dilihat situ, energi panas. Manfaatnya untuk apa? Sebagai media pengeringan atau penjemuran, dapat juga sebagai bahan bakar. Contohnya apa? Matahari. Yang kedua, energi kimia. Energi kimia manfaatnya yaitu dapat dijadikan sebagai bahan bakar, bahan pengawet, kemudian untuk menggerakkan kendaraan seperti mobil, pesawat terbang, dan kereta api. Contohnya adalah bensin, solar, minyak tanah. Karena tanpa bensin dan solar, kendaraan kita tidak akan bisa berjalan. Yang berikutnya adalah energi listrik. Ini yang sering kita temui di rumah, seperti ini, kipas angin. Ini menggunakan energi listrik. Lampu juga menggunakan energi listrik. Setrika menggunakan energi listrik. Banyak sekali benda-benda di dalam rumah yang menggunakan energi listrik. Yang keempat, energi bunyi. Energi bunyi. Di rumah kita juga banyak terdapat energi listrik yang menghasilkan bunyi. Contohnya apa? Speaker. Apalagi radio. Ya. Energi bunyi yang alami contohnya adalah petir, halilintar. Yang buatan contohnya adalah petasan dan bom. 5. Energi cahaya. Energi cahaya manfaatnya yaitu membantu proses fotosintesis. Untuk apalagi penggunaan sinar ultraviolet. Dan untuk ronsen serta kegiatan kesehatan seperti terapi penyinaran. Nah, contohnya apa? Contoh cahaya adalah api dan lampu. Keenam yaitu energi nuklir. Manfaatnya untuk pembangkit listrik. Contohnya apa? Contoh energi nuklir yaitu bom atom dan bom reaktor nuklir. 7. Energi kinetik. Energi kinetik manfaatnya yaitu untuk membangkit penghasil gerak, itu kinetik. Jadi energi kinetik itu energi yang dapat menghasilkan gerak. Contohnya apa? Contoh energi kinetik yaitu orang sedang berjalan, bergerak. Jadi menimbulkan energi kinetik. Apalagi kincir angin.
itu juga energi kinetik. Kemudian energi potensial. Energi potensial adalah manfaatnya untuk memutar turbin listrik. Contohnya adalah air terjun. Kemudian energi pegas. Contohnya itu apa? Energi pegas adalah untuk pembuatan serving bed. Nah, itu contohnya adalah ketapel menggunakan energi pegas. Nah, tugas siswa. Nah, dilihat itu gambar apa? Ini ada gambar benda-benda elektronik yang ada di rumah kita. Pasti di rumah kita ada benda-benda ini, ya kan? Tugas kalian yang pertama, perhatikan gambar di samping. Kemudian sebutkan satu persatu jenis benda dan manfaatnya. Bisa ya? Mudah itu. Nomor 2, amati benda di samping yang ada di rumahmu. Perubahan bentuk energi apa dari masing-masing benda tersebut? Tuliskan secara sistematis ya. Jadi urut dari yang pertama, kedua, 3, 4. Oke, pelajaran berikutnya. Pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan mengamati dan membaca teks petunjuk, siswa mampu mempraktikkan petunjuk yang dibacanya. Yang akan kita pelajari adalah petunjuk menyalakan televisi. 2. Setelah berdiskusi dengan orang tua, siswa mampu menyajikan teks tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Penulisan teks petunjuk. Tujuan utama penulisan teks petunjuk adalah memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara, maupun perintah dari isi teks yang ingin disampaikan penulis yang sesuai dengan keinginan si pembaca. Jadi di sini teks petunjuk sering kita dapat di dalam kemasan barang-barang yang akan kita pasang. Semisal teks petunjuk pemasangan mesin cuci, pasti ada di dalamnya teks petunjuk pemasangannya. Dan yang sering kita jumpai di dalam kemasan obat, pasti di dalamnya ada teks petunjuk. Jika di dalamnya tidak ada petunjuk, pasti di dalam ataupun di luarnya itu terdapat teks petunjuk. Di luar obat pun ada ya. Kita lihat di obat batuk misalkan, itu ada label, ada teks petunjuknya, petunjuk pemakaian. Ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Yang kedua, menggunakan pola kalimat imperatif atau perintah. Contohnya apa? Contohnya, masukkan, pasangkan, colokkan. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan. Di sini bisa merupakan keterangan waktu ataupun keterangan takaran. Ada juga keterangan yang lain. Fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas pembaca. Contohnya apa? Contohnya yaitu minum obat ini sesudah makan. Kata sesudah makan ini menunjukkan keterangan waktu. Kemudian yang menunjukkan keterangan takaran, semisal minum 1 sendok teh. 1 sendok teh itu merupakan takaran. 4. Terdapat kalimat larangan atau saran. Contohnya adalah jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Yang nomor 5 adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung seperti kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. Ya, ini ada teks petunjuk cara menyalakan televisi dengan tepat. Yang pertama, tancapkan atau colokkan stop kontak atau steker ke sumber listrik. 2. Tancapkan booster bila ada ke dalam sumber listrik. 3. Tekan tombol power pada panel yang tersedia di bagian muka TV. 4. Ambil remote control bila ada, yang berguna untuk memindahkan channel televisi yang Anda inginkan. Seperti ini, remote control. Yang kelima, usahakan duduk kurang lebih 2/3 meter dari desktop televisi Anda. Manfaatnya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mata. Yang keenam, selanjutnya, terserah Anda. Anda bisa menikmati dengan tiduran ataupun duduk. Tapi ingat, jangan menyalakan televisi tapi kita tinggal tidur. Itu akan membuat pemakaian energi listrik yang boros. Ingat, kita harus menghemat energi. Ya. Tugas siswa adalah yang pertama, buatlah sebuah teks petunjuk cara pemakaian listrik yang aman. Jadi kalian tulis teks petunjuk secara sistematis cara pemakaian listrik yang aman. Tugas kedua, kerjakan LKS penilaian pembelajaran 2 halaman 54 sampai 55. Ya. Akhirnya cukup sampai di sini materi dari Bu Titi. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.